Masa prasejarah di wilayah Serang ditandai dengan bukti kehidupan manusia purba yang tersebar di berbagai lokasi. Temuan artefak berupa alat-alat batu, seperti kapak genggam dan peralatan lainnya, menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu hidup sebagai pemburu pengumpul yang bergantung pada alam. Mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehidupan pada masa ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam di sekitarnya, terutama sungai-sungai yang mengalir di wilayah Serang, yang menyediakan air dan sumber makanan. Sungai juga berperan penting sebagai jalur migrasi dan interaksi antar kelompok manusia purba. Seiring berjalannya waktu, masyarakat di wilayah Serang mulai beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui perkembangan teknologi sederhana, seperti pembuatan peralatan bercocok tanam. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka mulai mengenal teknik agraris dasar, seperti menanam umbi-umbian dan tanaman padi di dataran rendah yang subur. Peralihan ini menandai perubahan dari kehidupan nomaden menjadi kehidupan yang lebih menetap di kawasan tertentu. Pola pemukiman yang mulai terbentuk menciptakan awal mula komunitas kecil yang kelak berkembang menjadi cikal bakal peradaban yang lebih kompleks di wilayah ini. Pada abad ke-5, wilayah Serang berada di bawah pengaruh kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berpusat di Jawa bagian barat. Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu dengan raja legendarisnya, Purnawarman. Keberadaan kerajaan ini terungkap melalui berbagai prasasti, seperti Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruteun, dan prasasti lainnya, yang memuat informasi tentang kekuasaan, pembangunan infrastruktur, dan kehidupan masyarakat saat itu. Salah satu prasasti yang paling terkenal, Prasasti Tugu, mengungkap pembangunan saluran irigasi untuk pengairan sawah dan pengendalian banjir, yang menunjukkan bagaimana kerajaan Tarumanegara memanfaatkan sumber daya alam di wilayah kekuasaannya, termasuk kawasan Serang. Pengaruh Tarumanegara di wilayah Serang tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga budaya dan ekonomi. Wilayah ini menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa bagian barat dengan pusat pemerintahan kerajaan. Sungai-sungai di Serang yang strategis kemungkinan menjadi jalur transportasi penting untuk mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Selain itu, interaksi antara masyarakat lokal dan kekuasaan Tarumanegara membawa pengaruh Hindu ke dalam kehidupan masyarakat, meskipun jejak budaya lokal masih tetap kuat. Periode ini menjadi tonggak penting dalam sejarah awal wilayah Serang, yang kemudian berkembang lebih jauh dalam masa-masa berikutnya. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanegara, wilayah Serang menjadi bagian dari kerajaan Sunda, yang muncul sebagai penerus kekuasaan di Jawa bagian barat. Kerajaan Sunda menguasai wilayah yang luas, termasuk Priangan, Cirebon, hingga daerah pesisir Banten, di mana Serang menjadi salah satu wilayah strategis. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan agraris dan maritim, dengan tatanan pemerintahan yang terorganisasi dan ekonomi yang berkembang dari hasil pertanian, perdagangan, serta hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan mancanegara. Letak geografis Serang yang dekat dengan pelabuhan membuat wilayah ini berperan penting dalam mendukung perekonomian kerajaan, terutama sebagai jalur distribusi barang dari pedalaman ke pesisir. Wilayah Serang pada masa kerajaan Sunda juga mengalami perkembangan dalam hal budaya dan sosial. Pengaruh Hindu-Buddha yang sudah ada sejak masa Tarumanegara semakin berkembang, terlihat dari tradisi, sistem kepercayaan, dan seni yang diwariskan pada masyarakat lokal. Selain itu, wilayah ini menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang melibatkan pedagang asing, seperti dari India dan Tiongkok, yang membawa pengaruh tambahan ke dalam kehidupan masyarakat. Meskipun kerajaan Sunda berpusat di pedalaman, Pakuan Pajajaran, Serang dan daerah pesisir Banten tetap menjadi bagian penting dari kekuasaan kerajaan, hingga akhirnya pengaruh Sunda memudar akibat tekanan dari Kesultanan Demak dan perkembangan Islam di abad-abad berikutnya. Pada abad ke-10 hingga abad ke-15, Banten Girang muncul sebagai salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan penting di wilayah Banten, termasuk daerah Serang. Terletak di tepian Sungai Cibanten, Banten Girang memiliki lokasi strategis yang menghubungkan daerah pedalaman dengan kawasan pesisir. Posisi ini membuatnya menjadi simpul perdagangan regional dan internasional, tempat para pedagang dari berbagai daerah, termasuk Nusantara, India, dan Tiongkok, berinteraksi dan berdagang. Beragam komoditas, seperti rempah-rempah, hasil bumi, dan barang-barang kerajinan, diperdagangkan di kawasan ini, menjadikannya pusat ekonomi yang berkembang pesat. Selain sebagai pusat perdagangan, Banten Girang juga memainkan peran penting dalam pemerintahan. Bukti arkeologis, seperti reruntuhan candi dan peninggalan artefak Hindu-Buddha, menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi pusat kekuasaan yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan Sunda.
Struktur sosial dan keagamaan di Banten Girang mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha yang dominan sebelum datangnya Islam. Namun, seiring waktu, peran Banten Girang mulai menurun ketika Islamisasi semakin meluas di wilayah Banten, terutama setelah berdirinya Kesultanan Banten pada abad ke-16, yang kemudian mengalihkan pusat kekuasaan dan perdagangan ke kawasan pesisir yang lebih strategis. Pada abad ke-15, para pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab mulai memperkenalkan agama Islam ke wilayah Serang dan sekitarnya. Kedatangan mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga nilai-nilai keagamaan yang perlahan diterima oleh masyarakat setempat. Hubungan dagang yang erat antara wilayah pesisir Banten dengan pelabuhan-pelabuhan internasional menciptakan peluang untuk pertukaran budaya dan agama. Pedagang Muslim memanfaatkan interaksi ini untuk menyebarkan ajaran Islam, yang awalnya diterima oleh kalangan elit dan pedagang lokal. Proses Islamisasi di Serang dipercepat oleh peran aktif ulama dan mubalig yang ikut serta dalam kegiatan perdagangan. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga membangun hubungan sosial dengan penduduk setempat melalui dakwah dan pengajaran agama. Keunggulan ajaran Islam yang menekankan nilai-nilai egalitarianisme dan kemudahan dalam beribadah membuatnya diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Masuknya Islam juga membawa pengaruh besar dalam tatanan sosial dan budaya di wilayah ini, menggantikan dominasi Hindu-Buddha yang sebelumnya menjadi kepercayaan utama. Proses ini menjadi fondasi penting bagi pembentukan Kesultanan Banten di kemudian hari, di mana Islam menjadi agama resmi yang menyatukan masyarakat. Pada tahun 1527, Sultan Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, mendirikan Kesultanan Banten setelah berhasil menaklukkan Banten Girang. Penaklukan ini menandai peralihan kekuasaan dari pengaruh Hindu-Buddha yang sebelumnya mendominasi, menuju kekuatan baru yang berbasis pada Islam. Sultan Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan pesisir yang lebih strategis, yaitu wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Banten Lama. Langkah ini dilakukan untuk memanfaatkan posisi strategis Banten sebagai jalur utama perdagangan maritim di Selat Sunda, yang menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Kesultanan Banten berkembang pesat sebagai pusat kekuatan politik, ekonomi, dan agama di barat Pulau Jawa. Sultan Maulana Hasanuddin tidak hanya memfokuskan pemerintahan pada pengelolaan perdagangan, tetapi juga menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di sekitarnya, termasuk Serang. Banten menjadi pusat dakwah Islam dengan mendirikan masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan agama yang menarik ulama dari berbagai penjuru Nusantara dan dunia Islam. Dengan perannya sebagai pusat perdagangan dan agama, Kesultanan Banten menjadi salah satu kekuatan besar yang menghubungkan masyarakat lokal dengan dunia luar, sekaligus memperkuat identitas Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Wilayah Serang memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Kesultanan Banten, terutama melalui sektor agraris yang menjadi tulang punggung perekonomian. Dengan dataran rendah yang subur dan dialiri oleh banyak sungai, Serang menjadi salah satu daerah utama penghasil padi untuk memenuhi kebutuhan pangan Kesultanan. Selain itu, wilayah ini juga dikenal menghasilkan berbagai komoditas berharga seperti lada, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya yang memiliki nilai tinggi dalam perdagangan internasional pada masa itu. Hasil bumi dari wilayah Serang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor melalui pelabuhan di Banten. Perdagangan hasil pertanian ini berkontribusi besar terhadap kejayaan Kesultanan Banten sebagai pusat perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan pedagang dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Untuk mendukung produktivitas pertanian, Kesultanan Banten membangun sistem irigasi yang mengalirkan air ke lahan-lahan pertanian di wilayah Serang, menjadikannya salah satu sentra produksi pangan yang vital. Peran ini menempatkan Serang sebagai wilayah strategis yang mendukung stabilitas ekonomi dan politik Kesultanan Banten. Kesultanan Banten menyadari pentingnya infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan perdagangan. Di wilayah Serang, dibangun kanal-kanal dan sistem irigasi yang dirancang untuk mengairi lahan pertanian sekaligus mempermudah transportasi hasil bumi. Infrastruktur ini memainkan peran strategis dalam meningkatkan produksi pertanian, terutama padi dan rempah-rempah, yang menjadi komoditas utama Kesultanan. Dengan adanya sistem irigasi yang efisien, wilayah Serang menjadi salah satu pusat produksi pangan yang mampu mendukung kebutuhan masyarakat lokal dan perdagangan internasional. Kanal-kanal yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai saluran irigasi, tetapi juga sebagai jalur transportasi barang dari pedalaman ke pelabuhan di Banten Lama. Hal ini memungkinkan hasil bumi dari Serang dan sekitarnya dengan mudah diangkut menuju pusat perdagangan untuk kemudian diekspor. Selain itu, pembangunan infrastruktur ini menunjukkan kemajuan teknologi dan perencanaan yang dimiliki oleh Kesultanan Banten pada masa itu.
Keberadaan sistem kanal dan irigasi tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga memperkuat posisi Banten sebagai salah satu pusat peradaban dan perdagangan terbesar di barat Pulau Jawa. Infrastruktur ini menjadi bukti nyata bagaimana wilayah Serang menjadi bagian integral dari kejayaan Kesultanan Banten. Pada abad ke-17, VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda mulai masuk ke wilayah Banten dengan tujuan menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati di pasar Eropa. Banten, sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah terbesar di Nusantara, menjadi target utama VOC. Keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan memicu konflik dengan Kesultanan Banten, yang saat itu merupakan kekuatan maritim yang otonom dan memiliki hubungan dagang luas dengan berbagai negara, termasuk pedagang dari Asia dan Timur Tengah. Konflik antara VOC dan Kesultanan Banten berlangsung sengit, mencakup pertempuran fisik hingga tekanan ekonomi dan politik. VOC berusaha melemahkan Banten dengan membangun benteng pertahanan di sekitar pelabuhan, memperketat akses dagang, dan memicu ketegangan internal di dalam kerajaan. Di sisi lain, Kesultanan Banten berusaha mempertahankan kedaulatannya dengan melakukan perlawanan melalui pasukan bersenjata dan memanfaatkan aliansi dengan pedagang asing. Konflik ini tidak hanya memengaruhi stabilitas politik Kesultanan Banten, tetapi juga berdampak pada wilayah Serang yang menjadi bagian penting dalam jaringan ekonomi dan militer Kesultanan. Pada akhirnya, pengaruh VOC yang terus berkembang menyebabkan melemahnya Kesultanan Banten, membuka jalan bagi dominasi kolonial Belanda di wilayah tersebut. Wilayah Serang menjadi saksi penting dalam perjuangan Kesultanan Banten melawan dominasi VOC pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Sebagai salah satu pusat ekonomi dan pertanian Kesultanan, Serang berperan strategis dalam menopang logistik dan pertahanan. Banyak pertempuran antara pasukan Kesultanan dan VOC terjadi di sekitar wilayah ini, mencerminkan upaya keras Kesultanan untuk mempertahankan kedaulatan mereka atas Banten. Para penguasa Banten, termasuk Sultan Ageng Tirtayasa, memimpin perlawanan sengit, yang melibatkan rakyat lokal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah Serang. Namun, memasuki abad ke-18, pengaruh VOC semakin kuat seiring dengan strategi kolonial yang menargetkan kelemahan internal Kesultanan. Belanda memanfaatkan konflik internal di dalam Kesultanan, seperti perselisihan antara keluarga kerajaan, untuk melemahkan kekuatan Banten dari dalam. Selain itu, tekanan ekonomi melalui pembatasan perdagangan membuat Kesultanan Banten kehilangan sebagian besar pendapatan yang vital. Akibatnya, kekuatan Kesultanan Banten berangsur-angsur menurun, dan wilayah-wilayah strategis seperti Serang mulai berada di bawah kontrol VOC. Pada akhirnya, melemahnya Kesultanan Banten membuka jalan bagi Belanda untuk menguasai wilayah ini secara lebih langsung pada abad berikutnya, mengakhiri kejayaan salah satu kekuatan Islam terbesar di Jawa. Pada tahun 1813, Kesultanan Banten secara resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Langkah ini dilakukan setelah bertahun-tahun konflik dan penurunan kekuatan Kesultanan akibat tekanan politik dan ekonomi dari Belanda. Penghapusan Kesultanan Banten menandai akhir dari kekuasaan lokal yang berlandaskan Islam di wilayah tersebut. Sultan terakhir, Sultan Muhammad Rafiuddin, dipaksa menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah kolonial. Wilayah Kesultanan, termasuk Serang, kemudian diintegrasikan langsung ke dalam sistem administrasi kolonial. Setelah pembubaran Kesultanan, Serang menjadi pusat administrasi penting bagi pemerintahan kolonial di wilayah Banten. Belanda membangun berbagai fasilitas pemerintahan dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan wilayah ini, termasuk kantor-kantor pemerintahan, sistem transportasi, dan penguatan kontrol militer. Meskipun demikian, pembubaran Kesultanan meninggalkan dampak besar pada masyarakat lokal, baik secara politik, sosial, maupun budaya. Kehilangan kedaulatan lokal memunculkan perasaan ketidakpuasan yang kemudian mendorong berbagai perlawanan rakyat di masa berikutnya, termasuk pemberontakan petani di wilayah Banten. Periode ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Serang, mengubahnya dari pusat kekuasaan tradisional menjadi bagian dari struktur kolonial yang lebih besar. Pada tahun 1888, wilayah Serang menjadi salah satu pusat terjadinya pemberontakan petani Banten, sebuah gerakan perlawanan masyarakat lokal terhadap sistem kolonial Belanda yang dianggap sangat menindas. Pemberontakan ini dipicu oleh berbagai tekanan yang dialami oleh petani, seperti pajak yang tinggi, kerja paksa, rodi, dan monopoli perdagangan oleh pemerintah kolonial. Kebijakan kolonial ini menyebabkan penderitaan yang mendalam di kalangan rakyat, terutama petani yang bergantung pada hasil bumi untuk bertahan hidup. Gerakan ini tidak hanya berakar pada masalah ekonomi,
tetapi juga dipengaruhi oleh semangat keagamaan. Banyak tokoh Islam setempat yang memimpin pemberontakan ini, menginspirasi rakyat dengan seruan jihad melawan ketidakadilan kolonial. Para petani dari berbagai desa di wilayah Banten, termasuk Serang, bergabung dalam pemberontakan ini dengan menyerang kantor-kantor pemerintahan dan pos-pos militer Belanda. Meskipun pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan oleh pemerintah kolonial dengan kekuatan militer yang lebih besar, peristiwa ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Pemberontakan petani Banten meninggalkan jejak sejarah yang penting, mencerminkan semangat perjuangan masyarakat lokal dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Selama masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia II, wilayah Serang memiliki peran strategis sebagai basis logistik untuk mendukung kepentingan Perang Jepang. Lokasinya yang dekat dengan jalur perdagangan di Selat Sunda menjadikannya penting bagi transportasi pasukan, perlengkapan militer, dan hasil bumi yang dimanfaatkan Jepang untuk mendukung kebutuhan perang. Infrastruktur yang sebelumnya dibangun oleh Belanda, seperti jalur kereta api, diperkuat dan diperluas oleh Jepang untuk mengoptimalkan distribusi logistik. Pendudukan Jepang membawa dampak besar bagi masyarakat di wilayah Serang. Selain penguatan infrastruktur, Jepang juga menerapkan kerja paksa atau romusha, di mana rakyat lokal dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berat untuk membangun fasilitas seperti jalur kereta api, jalan, dan instalasi militer. Kondisi ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat, dengan banyak korban jiwa akibat kelaparan, penyakit, dan perlakuan buruk dari tentara Jepang. Meskipun hanya berlangsung beberapa tahun, pendudukan Jepang meninggalkan kenangan pahit di wilayah Serang, yang kemudian memicu semangat perlawanan saat memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Infrastruktur yang diperkuat selama masa ini, seperti jalur kereta api, masih menjadi salah satu peninggalan penting yang memengaruhi perkembangan wilayah Serang pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masyarakat Serang berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali berkuasa melalui agresi militer. Wilayah Serang menjadi salah satu basis perlawanan rakyat Banten, di mana berbagai elemen masyarakat, termasuk petani, ulama, dan pemuda, bersatu melawan pasukan Belanda yang ingin merebut kembali kendali atas Indonesia. Semangat perjuangan masyarakat Serang dipengaruhi oleh pengalaman panjang mereka menghadapi penindasan kolonial, sehingga tekad untuk merdeka menjadi sangat kuat. Selama periode ini, Serang menjadi tempat strategis bagi gerakan perlawanan lokal. Berbagai aksi gerilya dilakukan oleh Laskar Rakyat dan pejuang yang berafiliasi dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Mereka memanfaatkan medan yang terdiri dari sawah, sungai, dan hutan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Belanda. Selain pertempuran fisik, masyarakat juga mendukung perjuangan dengan menyuplai logistik dan informasi kepada para pejuang. Meskipun menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar, semangat dan keteguhan rakyat Serang turut berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjadikan wilayah ini sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah Serang secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sebagai bekas pusat pemerintahan kolonial di Banten, Serang tetap mempertahankan perannya sebagai pusat administrasi regional yang mengelola wilayah di sekitarnya. Infrastruktur yang telah ada sejak masa kolonial, seperti kantor-kantor pemerintahan, jalur transportasi, dan fasilitas publik, mendukung perkembangan wilayah ini sebagai pusat kegiatan administratif dan ekonomi. Selama menjadi bagian dari Jawa Barat, Serang terus berkembang dengan peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur transportasi untuk mendukung aktivitas masyarakat. Posisi strategis Serang, yang berada di jalur penghubung antara Jakarta dan pelabuhan-pelabuhan di Banten, juga menjadikannya sebagai titik penting dalam perdagangan dan distribusi barang. Namun, dalam periode ini, identitas masyarakat Banten, termasuk Serang, tetap kuat dengan mempertahankan tradisi lokal dan warisan budaya Islam yang telah mengakar sejak masa Kesultanan Banten. Peran Serang sebagai pusat administrasi regional menjadi fondasi penting bagi pembentukan Provinsi Banten pada masa berikutnya. Pada tahun 2000, Provinsi Banten resmi dibentuk setelah memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pembentukan provinsi ini dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Banten untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola wilayahnya, mengingat sejarah panjangnya sebagai kawasan yang kaya akan identitas budaya dan warisan sejarah. Sebagai bagian dari langkah awal pembentukan provinsi, Serang ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Banten karena posisinya yang strategis dan peran historisnya sebagai pusat pemerintahan sejak masa Kesultanan Banten.
Penetapan Serang sebagai ibu kota provinsi membawa perubahan besar dalam pengelolaan wilayah dan perkembangan infrastruktur. Pusat-pusat pemerintahan provinsi mulai dibangun di Serang, termasuk kantor gubernur, dinas-dinas pemerintahan, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, status sebagai ibu kota provinsi mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pendidikan di wilayah ini. Transformasi Serang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Banten menegaskan kembali perannya yang strategis dalam sejarah dan pembangunan kawasan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kota penting di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Banten pada tahun 2000, kota Serang terus berkembang pesat dengan pembangunan infrastruktur modern yang mendukung berbagai sektor. Salah satu fokus utama adalah pengembangan jaringan transportasi, termasuk pembangunan jalan tol seperti Tol Jakarta-Merak, yang menghubungkan Serang dengan kota-kota besar lainnya, mempermudah mobilitas barang dan orang. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan perdagangan. Selain itu, Serang juga menjadi pusat pendidikan dan administrasi pemerintahan di Banten. Berbagai institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi dan sekolah-sekolah unggulan, didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang berkualitas. Di bidang pemerintahan, pembangunan perkantoran modern untuk instansi-instansi provinsi mendukung kelancaran operasional administrasi daerah. Pertumbuhan sektor perumahan, fasilitas kesehatan, dan ruang publik juga menjadi bagian penting dari transformasi kota Serang menjadi pusat urban yang dinamis. Perkembangan ini menjadikan kota Serang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai kota yang menawarkan peluang ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Banten. Di tengah arus modernisasi yang terus berlangsung, kota Serang tetap berpegang teguh pada warisan budaya dan sejarahnya yang kaya. Identitas lokal yang kuat, terutama tradisi Islam, tetap menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai sosial yang diwariskan sejak masa Kesultanan Banten. Serang menjadi salah satu kota di Indonesia yang mempertahankan kearifan lokal di tengah perkembangan zaman, dengan banyaknya pondok pesantren, masjid, dan pusat pendidikan Islam yang terus berkembang. Selain itu, peninggalan sejarah Kesultanan Banten, seperti Masjid Agung Banten, Keraton Kaibon, dan Benteng Spilwij, menjadi bukti nyata kejayaan masa lalu yang masih dilestarikan. Situs-situs ini tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga daya tarik wisata budaya yang menghubungkan masyarakat modern dengan akar sejarah mereka. Festival dan kegiatan tradisional, seperti peringatan hari-hari besar Islam dan seni budaya lokal, turut memperkuat ikatan masyarakat terhadap tradisi mereka. Dengan memadukan modernisasi dan pelestarian budaya, kota Serang berhasil menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan penghormatan terhadap sejarahnya, menjadikannya sebagai kota yang kaya akan identitas dan nilai-nilai luhur. Hingga saat ini, kota Serang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan budaya di Provinsi Banten. Sebagai ibu kota provinsi, Serang menjadi tempat berdirinya berbagai instansi pemerintahan dan pusat administrasi yang mengelola kegiatan provinsi. Perkembangan infrastruktur dan fasilitas publik terus dilakukan untuk mendukung peran kota ini sebagai pusat pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, posisinya yang strategis di barat Pulau Jawa menjadikan Serang sebagai kota yang terus berkembang dalam sektor ekonomi, perdagangan, dan pendidikan. Di sisi lain, kota Serang tetap mempertahankan identitasnya yang kaya akan sejarah, tradisi, dan keberagaman. Warisan budaya Kesultanan Banten yang masih terjaga, seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan tradisi keagamaan yang kental, menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter kota ini. Keberagaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan budaya turut memperkaya dinamika sosial di Serang. Dengan perpaduan antara kemajuan modern dan pelestarian tradisi, kota Serang berhasil menjaga posisinya sebagai kota yang tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam bagi Provinsi Banten dan Indonesia.